Aaron Ramsdale jadi rebutan Chelsea dan juga Newcastle United. Chelsea dan Newcastle United dikabarkan tengah mempertimbangkan gagasan untuk melakukan pergerakan untuk penjaga gawang milik Arsenal yakni Aaron Ramsdale di musim panas nanti. Baik The Blues maupun The Magpies harus menghadapi masalah di bawah mistar gawang sepanjang musim ini, terutama yang terakhir karena cedera jangka panjang yang dialami oleh Nick Pope. Sementara itu Chelsea memiliki Petrovic dan juga Robert Sanchez yang bersaing untuk memperebutkan posisi utama. Namun sayangnya tidak ada satupun dari kedua penjaga gawang tersebut yang tampil mengesankan. El Clasico terakhir musim ini akan jadi penentu juara La Liga Spanyol. Duel klasik antara Real Madrid dan juga Barcelona di Santiago Bernabeu pada lanjutan Jornada La Liga di Senin dini hari akan jadi ajang perburuan gelar juara bagi kedua tim. Saat ini Madrid dan juga Barcelona terpaut 8 angka di papan klasemen sementara. Real Madrid di puncak klasemen jelas mengincar kemenangan untuk memperlebar jarak menjadi 11 angka. Di sisi lain Blaugrana mengincar kemenangan pertamanya atas Madrid musim ini sekaligus memangkas margin jadi 5 angka. Setelah El Clasico bergulir, kedua tim akan menjalani 6 pertandingan tersisa dan ada 18 poin yang bisa diperebutkan. Jude Bellingham dijagokan raih Ballon d'Or. Jude Bellingham tampil gemilang bersama Real Madrid musim ini. Bintang Inggris itu pun dijagokan menyabet gelar Ballon d'Or 2024. 20 gol serta 10 assist sudah dicetakkan oleh Bellingham dengan seragam Real Madrid. Dia sudah mempersembahkan titel Piala Super Spanyol dan kini mengantarkan Los Merengues ke puncak klasemen La Liga. Nama Jude Bellingham pun langsung digadang-gadang jadi pemenang Ballon d'Or 2024. Gelandang 20 tahun itu berada di daftar teratas peraih bola emas, mengungguli Kylian Mbappe maupun Erling Haaland. Protes PSSI soal Nasrullah Kabirov resmi ditolak AFC. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengatakan jika protes mengenai wasit di pertandingan melawan Qatar yakni Nasrullah Kabirov resmi ditolak oleh Federasi Sepak Bola Asia. Sebelumnya manajer Timnas Indonesia sekaligus Komite Exco yakni Andri Irawan mengatakan telah mengajukan surat protes kepada AFC. Hal itu dilakukan perihal kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil pada laga tersebut. Tidak hanya Nasrullah, wasit VAR asal Thailand juga turut dilaporkan. Sayangnya surat protes yang dilayangkan PSSI telah ditolak oleh AFC. Selain itu VAR Jenner juga diberikan sanksi 1 pertandingan sedangkan Sananta 2 pertandingan. Haaland absen bela Manchester City lawan Chelsea di semifinal FA Cup. Manchester City akan menghadapi Chelsea pada semifinal Piala FA di Wembley pada Sabtu malam. Mereka akan tanpa diperkuat oleh Erling Haaland yang sedang mengalami cedera otot. Pelatih Pep Guardiola menegaskan striker asal Norwegia itu mengalami cedera saat Manchester City tersingkir dari Real Madrid. Mantan juru taktik Barcelona itu juga meragukan kebugaran dari Kevin De Bruyne yang sempat ditarik keluar pada laga melawan Real Madrid karena kelelahan. Aston Villa jaga muka Premier League di kompetisi Eropa. Dilabeli Liga Terbaik, Premier League malah minim wakil di fase akhir kompetisi Eropa. Hanya ada satu tim yang bisa menjaga wajah mereka yakni Aston Villa. Aston Villa menjadi satu-satunya harapan Inggris. Mereka sudah menjadi satu-satunya tim Inggris sejak fase gugur UEFA Conference League dan kini menjaga wajah Liga Inggris. Aston Villa selanjutnya akan menghadapi Olympiakos di laga semifinal. Mereka setidaknya bisa mengandalkan pengalaman dari Uni Emery di kancah Eropa sebagai pelatih yang pernah 4 kali menangi Liga Eropa. Diam-diam PSG menuju quadruple. PSG rupanya sedang menuju meraih 4 gelar. PSG jaga asa di Liga Champions dan tim asal kota Paris itu dengan perkasa menyingkirkan Barcelona di babak perempat final. Terlepas dari itu, performa PSG di atas lapangan sebenarnya cukup impresif di musim ini. PSG masih memuncaki Ligue 1. PSG berpeluang besar mempertahankan titel Liga Prancis. Sebelumnya mereka sudah mengoleksi Piala Super Prancis dan PSG juga sudah turut menginjakan kaki di final Coupe de France. Mereka akan menghadapi Lyon pada tanggal 25 Mei mendatang di partai puncak. Nasib Pioli di AC Milan ditentukan di akhir musim. Kelanjutan karir dari Stefano Pioli dipertanyakan.
Seiring kegagalan AC Milan memenangi trofi, Pioli mengungkapkan nasibnya baru akan diketahui di akhir musim nanti. AC Milan diambang gelar dalam 2 musim beruntun setelah tersingkir di perempat final Liga Eropa, dan Stefano Pioli masih terikat kontrak di San Siro sampai musim panas tahun depan. Namun tak sedikit yang mendesak agar Pioli disudahi lebih cepat. Jurgen Klopp belum ditakdirkan berjodoh dengan trofi Liga Eropa. Kesempatan Jurgen Klopp untuk merasakan gelar Liga Eropa untuk pertama kali dalam karirnya harus pupus. Pasalnya, The Reds baru saja disingkirkan Atalanta dalam ajang tersebut. Hasil ini membuat Klopp harus mengubur impian untuk bisa meraih trofi Liga Eropa. Klopp sepertinya memang belum berjodoh di kompetisi tersebut. Klopp telah mempersembahkan banyak gelar untuk Liverpool, sebut saja Premier League, FA Cup, Piala Liga, Liga Champions, Community Shield, Piala Super Eropa hingga Piala Dunia antar klub. Namun hanya ada 1 trofi yang belum pernah dimenangkan oleh Klopp selama menjadi manajer di Anfield tersebut, dan trofi yang belum pernah dimenangkan adalah Liga Eropa. Waktunya Arsenal dan Liverpool tekan Manchester City. Liga Inggris akan bergulir lagi pada akhir pekan ini. Arsenal dan Liverpool berpeluang untuk bisa memberikan tekanan kepada The Citizen. Perburuan gelar juara Liga Inggris masih sangat ketat. Man City di puncak klasemen dengan koleksi 73 poin, unggul 2 angka dari Arsenal dan juga Liverpool sampai dengan lega ke-32. Arsenal dan Liverpool wajib menang untuk bisa memberi tekanan kepada Manchester City. Andai 2 tim itu menang, maka Manchester City untuk sementara tergeser ke posisi 3. Anthony sebut Manchester United salah besar jika remehkan Coventry City. Sebuah wanti-wanti diberikan oleh Anthony kepada skuad Manchester United jelang semifinal FA Cup 2023-2024 yang menyebut bahwa Coventry City bakal jadi lawan yang merepotkan. Anthony meminta Manchester United untuk tidak meremehkan Coventry City di pertandingan ini. Ia menyebut bahwa Coventry City sudah membuktikan diri bahwa mereka bisa mengalahkan tim-tim top, dan Manchester United bisa jadi korban berikutnya jika mereka meremehkan sang lawan. 2 tim Andalusia ingin pinang Arda Güler. Masa depan dari Arda Güler di Real Madrid memang tak menentu. Banyak tim yang ingin meminjam jasanya, termasuk sepasang jagoan dari Andalusia yakni Sevilla dan juga Real Betis. Menurut laporan dari Diario AS, Real Betis juga tengah menjalin komunikasi dengan Real Madrid untuk bisa meminjam Arda Güler. Mereka memiliki posisi tawaran lebih baik dari sang tetangga lantaran masih memiliki potensi bisa mentas di Eropa pada musim depan. Osvaldo Blancos masih memiliki asa untuk bisa bermain di Liga Eropa di musim depan. Jika nantinya Arda Güler memang harus bermain di tim yang mentas di Liga Champions, ada potensi dirinya bakal dipinjamkan ke Girona atau tim yang lain yang mentas di kasta teratas sepak bola Eropa. Dirumorkan hengkang Kim Min-jae belum beri kepastian. Musim panas kemarin Bayern Munchen sukses mendatangkan Kim Min-jae dari Napoli dengan mahar mencapai 50 juta euro. Namun musim perdananya bersama Munchen tidak berjalan dengan baik. Ia belum menunjukkan konsistensi mumpuni di jantung pertahanan. Pasca kembali dari Piala Asia, performanya malah seakan menurun. Ada kabar yang menyebut jika Napoli siap menampung kembali sang pemain di musim panas mendatang. Namun jurnalis Jerman yakni Florian Peterburg mengklaim jika Kim belum menentukan pilihannya. Bukan Manchester United atau Munchen, Julian Nagelsmann pilih bertahan di timnas Jerman. Julian Nagelsmann akhirnya mengambil keputusan terkait masa depannya. Sang pelatih sudah memutuskan untuk memperpanjang karirnya bersama timnas Jerman. Kepastian Nagelsmann bertahan di timnas Jerman diumumkan langsung oleh DFB beberapa saat yang lalu. Melalui laman resmi mereka, Der Panzer mengumumkan bahwa Nagelsmann sudah mengikat kontrak baru di timnas Jerman itu. Ia akan menangani Toni Kroos dan kawan-kawan hingga tahun 2026 mendatang. Ia akan diberi tugas untuk mempersiapkan timnas Jerman di ajang Piala Dunia 2026.
Diam-diam Atletico Madrid bidik bek milik Bayer Leverkusen. Palang pintu Bayer Leverkusen yakni Piero Hincapié masuk dalam bidikan Atletico Madrid di musim panas nanti. Los Rocanelos memang ingin mendatangkan bek baru untuk musim depan. Diario AS mengklaim jika Atletico sudah menjalin kontak dengan Leverkusen guna menanyakan ketersediaan dari sang pemain itu. Mereka dikabarkan siap membawanya andai tawaran tak lebih dari 30 juta euro. Osimhen tidak memungkinkan Chelsea bakal angkut Paulo Dybala. Spekulasi siapa striker baru yang dapat memperkuat Chelsea memasuki babak baru. Si biru kini dilaporkan mencoba untuk bisa mendatangkan Paulo Dybala dari AS Roma. Sudah menjadi rahasia umum jika Chelsea akan berburu striker yang baru di musim panas nanti. Mauricio Pochettino dikabarkan kurang puas dengan performa para penyerangnya sehingga ia butuh mesin gol yang baru. Toto Mercato Web mengklaim saat ini ada klausul dalam kontrak Dybala yang aktif. Tim-tim di luar Italia bisa mendapatkan jasanya hanya dengan tembusan 30 juta euro saja. Zinedine Zidane lebih pilih MU ketimbang Bayern Munchen. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Bayern Munchen telah melakukan kontak dengan Zinedine Zidane untuk bisa menggantikan peran dari Thomas Tuchel. Diketahui Thomas Tuchel akan meninggalkan Bayern Munchen di akhir musim ini, dan dilansir oleh Le Figaro, Zidane lebih memilih untuk menjadi manajer baru dari Manchester United daripada mengambil alih kendali di Allianz Arena. Meski belum fasih berbahasa Inggris, Zidane diyakini memiliki pemahaman yang lebih baik daripada bahasa Jerman. Legenda Real Madrid tersebut saat ini tengah memantau situasi di Old Trafford. Sintayong menatap satu sejarah lagi bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 akan menjalani pertandingan dengan Timnas Yordania di ajang Piala Asia U23, dan Sintayong menatap satu sejarah lagi. Laga Yordania versus Indonesia di grup A di Piala Asia akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Minggu 21 April 2024 yang akan berlangsung pada setengah 11 malam. Sebelumnya Indonesia di bawah asuhan Sintayong mencetak sejarah di ajang Piala Asia 2023. Kala itu Timnas Garuda lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, dan kini Timnas U23 diantarkan Sintayong lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan kemungkinan bisa menembus babak 8 besar.